Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Nuraini. Saya dari Universitas Islam Jakarta. Di sini saya akan melaksanakan praktek mengajar selama 6 bulan. Jadi mohon bantuannya dari para siswa-siswa, para murid di sini ya, agar kita saling belajar. Di sini juga saya belajar mengajar dan kalian belajar untuk mendapat pelajaran. Di sini saya mengajar selama 6 bulan untuk menggantikan guru yang biasa mengajar ya. Oke baik, di sini siapa ya ketua kelasnya? Sebelum belajar mengajar, proses belajar mengajar kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas silahkan untuk dipimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Nah di sini ibu kan belum kenal ya kalian semua, nama-namanya siapa aja. Untuk pertama-tama ibu absen ya sebelum mulai ke mata pelajarannya. Romi Syahrial hadir yang mana ya? Oh itu. Aditya, Imam, Fakih. Oh udah ya. Baiklah, mari kita mulai ke mata pelajarannya ya. Di sini kita akan belajar tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Di sini temanya adalah pengertian haji dan umroh. Nah, seperti apa haji dan umroh? Justru pasti kalian pernah belajar ya di SMP, di SD, atau di sekolah diniyah ya. Biasanya kalau di daerah-daerah itu suka ada sekolah diniyah dan pasti belajar tentang haji dan umroh. Oke baik, mengenai haji dan umroh, apakah ada yang tahu apa itu haji dan umroh? Romi, apa menurut kamu haji itu? Haji itu ialah, oh iya baik, bagus. Jadi haji itu ialah mengunjungi Ka'bah, berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji dengan waktu yang telah ditentukan dan syarat juga yang telah ditentukan. Nah, umroh sendiri itu apa? Fakih, umroh itu apa sih? Benar, Fakih juga betul ya. Umroh itu adalah berziarah untuk mengunjungi Ka'bah, namun dengan waktu yang tidak ditentukan. Jadi waktunya bebas. Kalau haji itu ada waktunya. Nah kemudian selain pengertian haji dan umroh, ada juga wajib haji. Nah setelah pengertian ibadah haji, ada yang dinamakan dengan hukum umroh dan haji. Apa sih hukumnya mengerjakan ibadah haji itu? Aan, apa hukumnya? Ya betul, wajib ya. Jadi mengerjakan ibadah haji itu wajib, tapi tidak wajib bagi semua orang. Wajibnya itu bagi yang mampu. Mampu dalam hal apa? Dalam materi, fisik, terus rohani juga ya. Kemudian setelah hukum haji itu, kalau umroh hukumnya apa? Romi, hukum umroh itu apa? Ya betul. Jadi hukum umroh itu tidak wajib ya. Kemudian setelah hukum ibadah haji dan umroh, ada juga yang dinamakan syarat haji dan umroh. Syaratnya apa aja sih? Ada yang tahu nggak di sini? Ya betul. Kamu satu adalah beragama Islam, kemudian ada balik. Beragama Islam berarti orang yang bukan Islam atau non Muslim tidak wajib melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kemudian balik di sini adalah cukup umurnya. Jadi anak-anak bayi itu belum wajib ya, bukan tidak wajib. Kemudian berakal sehat. Nah syarat haji dan umroh itu harus orang yang mempunyai akal sehat. Orang gila, kaya, gak mungkin kan dia berangkat haji karena dia aja udah pikirannya kemana-mana. Kemudian mampu itu bisa dari segi materi maupun dari jasmani, kesehatan, dari segala macam ya. Kemudian merdeka. Setelah syarat haji dan umroh, kemudian ada rukun haji. Rukun haji apa aja sih? Jadi kita selama melaksanakan ibadah haji, kita harus memenuhi syarat-syaratnya termasuk rukun haji. Nah rukun haji itu ada ihram,
ada wukuf, ada tawaf, sa'i, kemudian tahallul, lalu tertib. Sedangkan rukun umroh itu apa, Romi? Silahkan dijawab. Apa kamu tahu rukun umroh itu apa? Ya betul. Jadi rukun umroh itu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, kemudian jangan lupa tertib. Jadi berurutan melaksanakannya. Jadi anak-anak sekalian, rukun haji dan umroh itu apa pengertiannya? Anak bisa jawab? Malah ketawa. Nah, rukun haji itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Apabila rukun haji, salah satu dari rukun haji yang tadi kita sebutkan itu ada yang tertinggal atau tidak dilaksanakan, maka hajinya itu tidak sah. Nah, rukun haji yang pertama itu adalah umroh. Umroh itu adalah niat, biasanya memakai pakaian yang serba putih, tapi tidak cuma pakaian saja yang dicegah atau dijaga, jadi perkataan, perbuatan juga harus dijaga selama ihram itu. Nah, setelah ihram ada yang dinamakan dengan wukuf. Wukuf itu adalah berdiam diri di padang Arafah. Kemudian ada juga rukun haji yang lainnya yaitu tawaf. Tawaf itu berlari-lari kecil mengelilingi Ka'bah selama 7 kali putaran. Nah, 3 kali putarannya itu lari-lari. Nah, setelah 3 kali lari-lari kecil, kemudian yang seterusnya bisa berjalan seperti biasa dari Hajar Aswad, dan dimulai dari Hajar Aswad kemudian kembali ke Hajar Aswad juga. Nah, sekarang sa'i juga sama, lari-lari kecil, tapi berbedanya adalah dari Bukit Safa ke Marwah. Nah, tadi kan sa'i, tawaf sama-sama berlari-lari kecil, cuma bedanya dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, kemudian setelah sa'i adalah tahallul. Tahallul itu tadi sudah disebutkan adalah mencukur rambut, jadi digundul gitu ya. Kemudian tertib. Jadi melaksanakan rukun haji itu harus berurutan dari yang pertama hingga yang terakhir. Jangan misalkan saya mau tahallul dulu, itu nggak bisa ya. Kalau misalkan bercukur rambut dulu, kayaknya nggak afdol gitu, harus tertib. Jadi rukun haji itu adalah syarat wajib yang harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Begitu. Sama juga dengan halnya umroh. Jadi umroh juga begitu, ada ihramnya, ada tawafnya, ada sa'inya, ada tahallul ya. Berbedanya adalah kalau umroh itu tidak ada wukuf di padang Arafah. Nah, kemudian setelah rukun haji dan umroh ada juga yang dinamakan dengan wajib haji. Apa aja sih wajib haji itu? Fakih, coba kamu jawab, apa aja sih wajib haji itu? Ya benar. Wajib haji itu ada yang namanya ihram, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, kemudian melontar jumroh, kemudian tawaf wada. Kalau umroh itu wajib umroh ada ihram dari mikot. Terus yang kedua adalah menjauhkan diri dari apa yang dilarang selama umroh, sebagaimana larangan ibadah haji. Kemudian setelah wajib haji, kita akan belajar tentang tata cara melaksanakan ibadah haji. Di sini ada yang pernah berangkat haji atau umroh enggak? Oh, rupanya tidak ada ya. Nah, setelah berbicara tentang pengertian haji, hukum haji, syarat haji, rukun, wajib. Dan di sini ada tata cara melaksanakan ibadah haji. Tata caranya adalah kita harus melaksanakan ihram terlebih dahulu, kemudian melaksanakan wukuf di padang Arafah. Setelah itu melontar jumroh. Kemudian apalagi fakih? Ya, melaksanakan tawaf ifadah. Kemudian mengerjakan sa'i, dan yang terakhir adalah mengerjakan tahallul. Baik, setelah kita menjelaskan tentang cara melaksanakan ibadah haji dan umroh, kita akan mempelajari tentang hikmah haji dan umroh. Hikmahnya apa saja? Banyak ya.
hikmah dari kita melaksanakan ibadah haji dan umroh itu. Salah satunya memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Bagi siapa kalian misalkan yang orang kaya, orang tuanya mempunyai harta, jadi kalian bisa pergi bolak-balik umroh. Jadi kalian itu harus bersyukur. Kemudian hikmah haji dan umroh juga ada menumbuhkan rasa semangat berkorban, berjuang gitu. Kemudian adalah bisa memperkuat ukhuwah Islamiyah antar sesama bangsa gitu. Jadi kalian bisa ketemu orang-orang yang dari luar sana juga. Kemudian mengenal tempat-tempat bersejarah seperti Ka'bah, Bukit Shorpa dan Marwah, Sumur Zam-Zam dan Hajar Aswad. Kemudian yang terakhir dari hikmah haji dan umroh itu ada perwujudan solidaritas Islam yang tidak dibatasi oleh suku bangsa. Jadi mau itu suku Baduy, mau itu suku Sunda, mau itu suku Jawa, kalian bisa pergi ke sana. Yang penting kalian mampu dari segi materi maupun jasmani ya. Mungkin pelajaran hari ini dicukupkan sekian saja ya. Nanti apabila ada yang kurang tepat, kalian pelajari lagi. Kalian kan sudah mempunyai buku paketnya. Nah, kalian baca-baca lagi. Besok di pertemuan kita berikutnya kita ulas lagi sedikit, lalu kita buka ke lembaran baru, ke mata pelajaran baru, ke materi baru. Jadi untuk hari ini sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.